Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kami akan menjelaskan UTS Sistem Informasi Geografis yang telah kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Emreza Satya Nugraha dengan NPM 2215061087. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rai Nugroho dengan NPM 2215061083. Nah, untuk UTS pada kali ini kan kita membuat peta wilayah di Kota Bandar Lampung. Untuk peta yang pertama itu ada batas wilayah di Kota Bandar Lampung. Untuk peta ini menunjukkan pembagian wilayah administratif Kota Bandar Lampung berdasarkan kecamatan. Setiap warna yang bisa dilihat di peta itu terdapat 20 warna yang mewakilkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung seperti Kemiling, Tanjung Karang, Kedaton, Sukabumi, Rajabasa, dan lain-lainnya. Peta ini juga memperlihatkan batas-batas wilayah kecamatan yang berbatasan langsung satu sama lain maupun dengan wilayah luar kota. Di bagian selatan kita bisa melihat wilayah pesisir yang berbatasan dengan Teluk Lampung dengan kecamatan seperti Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung. Lalu di sini untuk peta fasilitas umum Kota Wilayah Bandar Lampung, di sini dapat kita lihat peta persebaran fasilitas umum Kota Bandar Lampung menunjukkan distribusi berbagai sarana penting yang tersebar merata di seluruh wilayah kota. Fasilitas yang paling mendominasi adalah sarana ibadah yang tampak sangat banyak dan merata di hampir setiap kecamatan, yaitu dengan eh, poin warna putih ya, titik putih itu menunjukkan untuk sarana ibadah. Lalu lalu selain itu fasilitas pendidikan dan pusat niaga juga tersebar luas, terutama di wilayah pusat kota seperti Kedaton, Rajabasa, dan Tanjung Karang Pusat. Lalu disusul dengan rumah sakit, kantor pos, arena olahraga, staf, kantor PLN berada di titik-titik strategis, umumnya dekat dengan pusat permukiman padat dan jalan utama. Lalu peta yang ketiga itu peta jaringan jalan dan transportasi di Kota Bandar Lampung. Untuk peta ini sendiri itu telah menunjukkan jaringan transportasi dan jalan di Kota Bandar Lampung sendiri, lengkap dengan batas administratifnya tiap kecamatan yang dibedakan berdasarkan warna-warna yang ada di peta. Nah, untuk simbol-simbol sendiri yang ada di peta itu menandai lokasi pelabuhan, stasiun kereta api, SPBU, terminal bus, serta jalur jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan sungai. Untuk peta ini sendiri juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang infrastruktur transportasi yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, serta mempermudah identifikasi letak geografis dan konektivitas antara kecamatan seperti Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Selatan, Panjang, dan lain-lainnya yang kecamatan yang ada di peta ini. Lalu di sini ada pula peta kondisi lingkungan Kota Bandar Lampung. Jadi Kota Bandar Lampung ini memiliki pola penggunaan lahan yang beragam, terbagi antara wilayah agraris dan non agraris. Jadi di bagian pinggiran dan berbukit seperti Padang Cermin, Teluk Betung Barat dan Wai 5, lahan ini dominasi oleh agri ladang dan hutan kering. Hal ini menunjukkan masih kuatnya aktivitas pertanian dan kehutanan serta fungsi ekologis yang perlu dijaga di wilayah tersebut. Sementara itu kawasan pusat kota seperti Enggal, Kedaton, Halim, dan Tanjung Karang menunjukkan dominasi penggunaan lahan non-agraris. Itu wilayah ini berkembang pesat sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pemukiman, dan layanan publik lainnya. Lalu kepadatan penduduk dan pembangunan infrastruktur menjadi ciri khas kawasan ini. Lalu untuk pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Kota Bandar Lampung. Nah, di Kota Bandar Lampung sendiri itu menghadapi berbagai tantangan lingkungan akibat urbanisasi yang pesat, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, pencemaran air di sungai-sungai, lalu ada peningkatan volume sampah, serta polusi udara di kawasan padat kota. Nah, untuk topografi kota yang bervariasi ini sendiri, dari pesisir hingga perbukitan, membuat beberapa wilayah rawan banjir dan longsor, terutama akibat alih fungsi lahan, meskipun telah tersedia taman kota dan hutan kota ataupun luas ruang hijau masih belum ideal untuk menyeimbangkan kebutuhan ekologis dan aktivitas perkotaan. Kalau untuk pertanyaan kedua yang di sini itu apakah ada korelasi antara kondisi lingkungan dan lokasi kualitas umum? Nah, di sini ada yaitu kondisi lingkungan di Kota Bandar Lampung berkaitan erat dengan lokasi fasilitas umum, di mana area dengan aktivitas tinggi seperti pelabuhan, terminal, pasar, dan kawasan industri cenderung mengalami pencemaran udara, air, serta penumpukan sampah. Kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar fasilitas tersebut memperburuk kualitas lingkungan, sehingga penataan dan pengelolaan fasilitas umum sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis kota. Nah, lalu bagaimana jaringan jalan dan transportasi di wilayah yang dipilih? Nah, berdasarkan peta dan transportasi jaringan jalan di Kota Bandar Lampung yang ada di peta ketiga tadi, terlihat
Kota ini memiliki jaringan jalan yang cukup padat, terutama di bagian tengah dan timur kota seperti di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kedaton, Rajabasa, dan Sukarame. Nah, untuk wilayah-wilayah ini juga menjadi pusat konsentrasi fasilitas transportasi seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan SPBU yang ditandai dengan simbol-simbol yang ada di peta. Lalu sementara itu di wilayah barat dan selatan Kota Bandar Lampung, yaitu Kemiling, Tanjung Karang Barat, dan Teluk Betung Barat, memiliki jaringan jalan yang lebih jarang dan tampak mengikuti kontur perbukitan serta aliran sungai. Nah, rel kereta api sendiri melintasi bagian tengah dan timur kota, menghubungkan Bandar Lampung dengan daerah luar Bandar Lampung. Nah, pelabuhan sendiri berada di wilayah panjang yang juga menjadi pusat aktivitas logistik dan transportasi laut. Untuk secara umum sendiri, pusat jaringan transportasi dan jalan terpusat di kawasan padat penduduk dan kegiatan ekonomi, sedangkan wilayah pinggiran dan perbukitan memiliki akses jalan yang lebih terbatas. Hal ini mencerminkan perbedaan tingkat kemudahan mobilitas dan akses antar wilayah di Kota Bandar Lampung. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu penyebaran fasilitas umum di Kota Bandar Lampung. Jadi di Kota Bandar Lampung ini memiliki berbagai fasilitas umum yang tersebar di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, telekomunikasi, olahraga, dan layanan publik lainnya. Penyebaran fasilitas ini umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di pusat-pusat aktivitas seperti Kedaton, Rajabasa, dan Tanjung Karang. Konsentrasi ini mencerminkan adanya hubungan yang erat antara kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur layanan publik. Lalu yang kedua itu potensi resiko bencana alam. Berdasarkan analisis spasial, Kota Bandar Lampung termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang signifikan. Beberapa wilayah dengan kepadatan tinggi dan topografi rendah rentan terhadap banjir. Sementara kawasan berbukit seperti Padang Cermin dan Y5 berisiko mengalami longsor. Selain itu, wilayah pesisir seperti Teluk Betung dan Panjang memiliki potensi terdampak tsunami. Kondisi ini menekankan pentingnya penerapan sistem mitigasi bencana yang komprehensif dan perencanaan tata ruang berbasis resiko. Lalu untuk rekomendasi sendiri, yang pertama dari kami itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi data risiko bencana dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan pemanfaatan lahan yang aman, berkelanjutan, dan adaptif terhadap potensi bencana. Lalu yang kedua, untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap bencana serta rehabilitasi prasarana kritis di wilayah rawan bencana. Lalu rekomendasi yang ketiga, itu untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang responsif dan terintegrasi, disertai dengan program edukasi serta pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Eh, untuk link YouTube-nya sendiri nanti akan tertera setelah video ini diupload di YouTube. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.